Perpisahan hidup dan mati seperti ini, kapan akan berakhir? Keluarga Tang dari Jiangnan datang menghadap, dengan hormat meminta tabib Xia untuk bertemu. Saya Fang Mingda, kepala keluarga generasi keempat keluarga Tang. Ayah saya sakit parah. Hari ini datang untuk memohon bantuan tabib Xia. Kalian terlambat. Xia Xiuzi baru saja meninggal. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Mari kita lihat. Benar-benar sudah meninggal. Pulang saja. Kau adalah murid tabib Xia, bukan? Aku bukan muridnya, hanya seorang teman lama. Asalkan kau bisa menyembuhkan penyakit kakekku. Kami bersedia membayar berapa pun yang kau minta. Tolong bantu kami. 73 tahun, seharusnya sudah cukup hidup. Kau, Mengapa masih ingin hidup? Siapa kau berani tidak hormat kepada kakekku? Tabib Xia sudah tiada, murid setengah matang seperti kau. Mau bagaimana? Masih ingin berulah? Hari ini aku mewakili keluarga Tang. Akan mengajarimu pelajaran. Murid Dewa Obat Xia ini sangat angkuh. Pantas diberi pelajaran untuk membela nama keluarga Tang. anak ini agak aneh. Kakak, hati-hati. Aku seorang petarung level 10 bawaan, takkan takut pada anak yang bahkan tidak memiliki aura bela diri. Ayo lagi. Kakak, Fenghe. Tuan, Dia hanya mengalami luka dalam, pulang dan istirahat beberapa hari akan sembuh. kurang ajar. Dasar tidak tahu diri. Berani melukai keturunan keluarga Tang. Berhenti. Ayah. Semua mundur. Adik, tadi kami kurang sopan. Kau tanya mengapa aku masih ingin hidup, sekarang aku jawab. Aku ingin menemani keluargaku, ingin melihat cucu-cucuku tumbuh dewasa. Bisa melihat mereka berkeluarga dan berkarir. Hidup abadi belum tentu baik. Lebih cepat bebas tidak lebih baik? Kau anak muda able to puluhan, apa yang kau tahu? kumohon, meski tidak bisa menyembuhkan kakekku sepenuhnya, tapi bisa memperpanjang hidup kakekku sebentar juga boleh. Aku tidak punya kewajiban membantu semua orang. Pulanglah. Ayah. Ini ulah istana ungu api. Lindungi formasi klan, ritual rahasia persembahan. 2000 tahun, sisa-sisa istana ungu api akhirnya muncul. Kakek, Jangan bergerak. Benda ini penuh racun, mundur. Apa yang kau lakukan pada kakekku? Cari mati. Berhenti. Kakek. Sekarang aku merasa lebih baik dari tadi. Bagaimana mungkin? Hanya beberapa saat, denyut nadinya sudah stabil. Regen dalam tubuh Hailang Senua. Awalnya Tuan Tang. Hanya punya sisa hidup kurang dari sebulan, sekarang sepertinya. Bisa hidup 10 tahun lagi bukan masalah. Terima kasih atas bantuan tabib suci. Tidak usah sungkan. sebenarnya kau tidak seseram penampilanmu. Tabib Fang, tadi aku terlalu gegabah, mohon dimaafkan. Adik. Tadi saat menyebut keluargaku, aku melihat matamu berubah. Di mana keluargamu? Keluarga? Keluargaku sudah meninggal semua. Siapa pelakunya? Tenang, keluarga Tang pasti. Akan kuperjuangkan keadilan untukmu. Tidak perlu. Akan kuhabisi mereka dengan tanganku sendiri. Kejar. Cepat. Setelah kau kembali, akan kunikahimu. Sun Xuang? Tidak, pasti hanya mirip. Dulu aku sendiri yang menguburnya. Itu nona keluarga Ji. Dia dari keluarga yang lumayan lari kencang, dari desa Jianan ku kejar terus. Sampai tempat seperti ini pun kau datangi. Keluarga yang benar-benar mau main habis-habisan. Aku Jirume, pasti tidak akan berhenti. Tuan Fang, biar kami yang urus.
Keluarga Tang Fang Mengde di sini. Cepat pergi. Keluarga Tang juga ada? Tadinya habisi keluarga Ji. Baru giliran kalian. Sekarang kebetulan. Langsung dibereskan sekalian. Lao Si. Yakin? Aku bisa bunuh 3 orang dalam sekejap. Tapi kita manusia biasa, tidak bisa tahan semua peluru. Kalian para petarung bawaan ini, biasanya satu-satu. Sombong semua, juga kalian keluarga Tang. Kenapa sekarang jadi penjkat seperti anjing? Kurang ajar. Kakak Feng. Sekarang sudah waktunya seperti apa? Masih pakai tinju? Secepat apapun mana bisa lawan peluru? Tuan Fong menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Dia adalah benefaktor keluarga Tang. Kalian bawa Tuan Fong pergi dulu. Aku yang tame mereka. Lao Si, mau pergi? Tanya aku dong. Waduh. Cukup sudah, jangan rusak pekaranganku. Kamu siapa lagi? Kalau rusak pekaranganku, harus ganti rugi. Baik, akan kuberi ganti rugi. 1 peluru cukup tidak? Tuan Fong hari-hari. Bajuku. Katakanlah, buat apa ganggu aku? Bos, kenapa peluru tidak mematikan dia? Sedala, habisai mereka. Ini tidak mungkin. Aku tidak sedang bermimpi kan? Sudah lama dengar, ada orang hebat bisa lepaskan energi internal. Lilit sekujur tubuh, tapi belum pernah dengar. Bisa pakai energi internal halau jejak peluru. NN. Dukun Fang hebat sekali. Dukun Fang, berani tanya, sekarang tingkat apa? Tingkat Ki Refining. Dr. Fang, apakah Anda tidak tahu? Setiap praktisi bela diri yang berlatih hingga 12 tahap dapat mencapai sebuah realm baru. Di atas praktisi bela diri bawaan, ada master seni bela diri, kemudian raja bela diri, dan di atasnya lagi adalah dewa bela diri. Menurut istilah kalian, seharusnya berada di tahap bawaan, 9.963 tahap. Dr. Fang, jika Anda tidak ingin mengungkapkan kekuatan Anda, saya bisa memahaminya. Sekumpulan sampah, masih harus aku yang turun tangan. Energi yang sangat kuat. Itu dia, orang ini adalah yang dijuluki raksasa darah Shentu. Shentu raksasa darah yang pernah sendirian membantai 9 sekte dan 12 aliran di Jiangnan. Kekuatannya pasti melebihi Dr. Fang. Tuan Shentu, Anda datang. Bahkan Jiu Mei tidak bisa ditangani. Apa gunanya kalian? Tuan Shentu, sebenarnya kami sudah hampir berhasil, bahkan keluarga Tang bisa kami tangkap. Tapi, orang yang menanam sayur ini ternyata bisa menahan peluru. Melepaskan energi murni, itu hanya trik kecil tingkat master bela diri. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, patahkan tangan kakimu sendiri. Kedua, aku yang akan melumpuhkanmu. Aku tidak mau memilih keduanya. Hanya seorang master bela diri, benar-benar menganggap dirinya penting. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padamu apa itu, dunia di luar dunia. Tuan Fang, realmnya di atasmu. Bawa Xiao Rodan yang lain pergi dulu. Tan dia. Ayah, paman keempat. Berikutnya, giliranmu. Sudah lama tidak bertemu lawan yang layak, ini saatnya menguji kekuatan tubuhku sekarang. Aku biarkan kamu menyerang dulu. Berani menantang Tuan Shentu di depan umum. Tahukah kamu akibatnya? Hanya seorang praktisi bawaan. Mulutmu besar sekali. Hari ini akan kuperlihatkan padamu perbedaan antara kita. Aku sebenarnya tidak ingin menggunakan jurus ini. Kamu yang memaksaku. Hati-hati, Dr. Fang. Api rahasia ungu. Bagaimana Tuan Fang melakukannya? Mungkinkah di antara generasi muda ada petarung sehebat ini? Wajahnya. Kamu dari Istana Ungu. Bagaimana kamu tahu tentang Istana Ungu? Menahan api rahasia ungu. 2000 tahun, akhirnya kutemukan kamu. Siapa kamu sebenarnya? Namaku Fang Yu.
Kamu adalah Fang Qiu yang memusnahkan Istana Ungu? Katakan, di mana sisa-sisa istana ungu bersembunyi? Ingin tahu lokasi Istana Xian? Aku takkan member the Homo. Kalian tak bisa menghentikan kami. Kalau begitu, mati. Tuan Shentu. Feng Yu. Sisa-sisa istana Xian, tak ada yang bisa lolos. Ini Tuan Fang, bukan? Terima kasih atas pertolonganmu. Tak perlu. Mereka yang merusak pekaranganku lebih dulu. Mulai sekarang, Anda adalah tamu kehormatan keluarga Ji. Ini adalah cek tanpa nominal. Tak usah. Orang seperti Tuan Fang takkan pejelai dengan harta duniawi. Yang penting bagi seorang petarung adalah bisa meningkatkan kekuatan. Harta langka. Aku kurang sopan. Aku dapat kabar, baru-baru ini Juragan Harta mengumpulkan banyak barang berharga dan melalui saluran khusus mendapatkan inti monster. Aku akan atas nama keluarga Ji mempersiapkan untuk Tuan Fang acara apresiasi harta termewah. Apapun yang disukai Tuan Fang akan ku beli. Sisa-sisa istana Xian telah muncul. Aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mencari informasi mereka. Baik. Lakukan seperti yang kau katakan. Guru, Xiao Qin. aku baru saja pergi ke Jianghai untuk menjengukmu. Xiao Qin, kau memang berbakti. Kali ini aku ke Jianghai, ada hadiah penting untukmu. Lao Qin. Beberapa Tuan menunggu rapat. Biarkan mereka menunggu. Ya. Tak lihat aku sedang bicara dengan guruku? Guru, berikan aku kesempatan. Baiklah. Xiao Wu, Juragan Harta, sudah sampai di Jiangnan. Inti monster yang dibawanya harus kita dapatkan. Ya, ini. Hadiah untuk guruku, Kakak Fang. Ya. Tuan Yuntian. Penkan. Rencana pembunuhan Ji Rumei gagal. Tuan Shentu dalam rencana ini. Tuas. Apa? Tenang, Tuan. Berani mengganggu orang Istana Xian? Siapa pelakunya? Menurut laporan Baizan, seorang pemuda 20-an. Anak muda, menghentikan rencanamu. Rencana kebangkitan Istana Xian tidak boleh terganggu. Segera habisi dia. Ya. Ada aura istana Xian. Cepat lihat. Putra keluarga Zheng, Zheng Peng juga datang. Zheng Peng dan kepala keluarga Tang, Fang Ming punya hubungan baik. Banyak orang ingin naik ke jalur ini. Tak disangka, akhirnya diambil alih oleh ayah dan anak keluarga Jiang. Tuan Zheng, saya menghormati Anda dengan sejelas. Siapa itu? Tidak punya sopan santun. Iya, siapa ini? Masuk. Fang Yu, kenapa dia di sini? Kamu kenal dia? Aku pernah melihatnya di sekolah, cuma seorang siswa miskin. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu, nanti menurunkan levelmu. Fang Yu, jangan tidak? Tuan Zheng sedang mengingatkanmu. Sebagai manusia, harus tahu diri. Bukan orang dari kalangan ini. Jangan memaksakan diri masuk. Kalau bukan karena diundang, aku tidak mau datang. Pesta penghormatan keluarga Ji khusus disiapkan untuk seorang tokoh penting. Nona Ji menggunakan semua hubungannya mengundang para bos dari wilayah Jiangnan. Kamu bilang diundang, mana undangannya? Tidak ada yang bilang soal undangan. Luku sekali, tidak tahu malu. Betul. Mengejek. Kamu pikir kami bodoh? Aku ingin tahu, siapa yang melanggar aturan keluarga Ji mengundangmu? Orang miskin seperti ini masuk. Merepotkan. Ji Rumei. Lihatlah dirimu sendiri. Apa statusmu? Nona Ji akan segera datang. Aku rasa anak ini akan segera mendapat masalah. Kenapa tidak bilang saja kamu adalah Nona Ji? Tokoh penting di belakangnya.
Seharusnya tidak usah datang. Acara yang diselenggarakan Ji Humei untukku. Benar-benar merepotkan. Bodoh, tidak tahu nyawa. Masuk diam-diam, makan minum gratis sudah cukup, nama Nona Ji. Bisa sembarangan disebut? Bicara padamu tidak dengar? Aku suruh kamu makan. Baru saja. Lihat kamu makan dengan senang. Buka mulut, aku suapi. Makanlah. Zheng Shao memang jago main. Lihatlah penampilannya yang melarat, kurasa dia pasti ingin jadi anjing Zheng Shao. Zheng Shao, APA yang kau lakukan, berani-beraninya melawan Zheng Shao. Kau sangat berani, benar-benar tidak takut mati. Dasar anjing, berani-beraninya menyentuhku. Hari ini aku akan mewakili keluarga Ji. Memberi pelajaran padamu, anjing sialan ini. Seseorang, patahkan kakinya. Nona Ji datang. Nona Ji sudah datang. Cepat lihat. Sekarang dia pasti mati. Tak heran dia adalah pemimpin keluarga top di Jiangnan. Benar-benar luar biasa. Orang besar di belakangnya. Sebenarnya siapa? Jangan bicara tentang orang besar. Kurasa pemuda yang berani ini sudah tamat. Nona Ji. Sudah lama tidak bertemu, semakin cantik saja. Zheng Shao. Minggir. Apa yang kalian lakukan? Nona Ji, ada orang yang menyusup, makan minum gratis. Kami takut, kami takut. Akan merusak reputasi keluarga Ji. Kami sedang berusaha memberinya pelajaran. Hari ini tertangkap oleh Nona Ji, hidupnya sudah selesai. Paradi Hatila. Orang yang kau maksud, apakah dia? Ya Nona Ji, orang yang tidak tahu malu seperti ini. Seharusnya segera diusir. Dia bahkan bilang dia diundang olehmu. Bukankah ini menurunkan levelmu? Tampol. Dengar itu? Kenapa tidak berpura-pura lagi? Tadi pura-pura hebat, sekarang malah kena tampar. Ini. Nona Ji, kau. Tampol lagi. Apa yang terjadi? Kenapa memukulnya? Dia adalah Nona dari keluarga Zheng. Nona Ji mau apa? Tuan Fang. Apa yang terjadi? Jirumei adalah putri sulung keluarga Ji. Statusnya sangat mulia. Tapi malah memberi hormat pada pemuda miskin ITU. Nona Ji, kalian semua tertipu. Dia sebenarnya. Diam. Ayo. Nona Ji, putriku tidak tahu diri. Kamu siapa lagi? Saya Jiang Zhenlong. Manajer Departemen Keamanan Grup Ji Sihuan. Hanya seorang manajer. Bagaimana bisa mendapatkan undangan acara persembahan termulia? Nona Ji, saya yang memberinya undangan. Untuk datang ke sini. Menteri Zhao, kamu memberikan undangan kepada bawahanmu sendiri. Sudahlah. Tapi karena sudah membawanya, kamu harus mengawasinya dengan baik. Tuan Fang adalah tamu penting keluarga Ji, kamu menghinanya seperti ini. Apa maksudmu? Cepat minta maaf kepada Tuan Fang. Saya tidak tahu siapa dia, mohon maaf, masih diam saja. Cepat minta maaf kepada Tuan Fang. Saya tidak mau, dia jelas-jelas penipu. Kalian semua ditipu olehnya. Minta maaf, minta maaf. Bantu saya buktikan dia hanya mahasiswa miskin. Buktikan APA. Apa hubungannya denganmu? Nona Ji. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengannya, Tuan Fang. Kami berdua telah menyinggungmu, sungguh minta maaf. Biarkan mereka pergi. Mulai sekarang, kamu dipecat, Menteri Zhao. Kamu juga bertanggung jawab atas hal ini, diskors selama sebulan. Pulang dan introspeksi diri. Ya. Memalukan, Nona Ji. Semua yang terjadi di aula, saya lihat dengan jelas. Segala yang kamu lakukan kepada Tuan Fang. Cepat sujud dan minta maaf. Nona Ji, kamu urus bawahanmu, saya tidak berkomentar. Tapi APA yang saya, Zheng Peng, lakukan. Bukan urusanmu, lagi pula di belakang keluarga Zheng ada. Dukungan keluarga Tang, kemarin kepala keluarga Tang mengajak ayahku minum teh. Jika sampai berantakan, saya tidak takut padamu. Fang Mingde. Apakah dia kepala keluarga Tang yang kamu maksud? Bocah kurang ajar, berani menyebut nama kepala keluarga Tang. Semua orang jengga, kepala keluarga Tang tahu. Akan menghancurkan mulutmu, lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi. Tidak takut mati? Kepala keluarga Tang datang. Siapa yang berani mengganggu orang keluarga Tang? Kepala keluarga Tang, ada apa dengan Zheng Shao? Kepala keluarga Tang.
Baru saja ada orang menyusup, menipu dan makan minum gratis. Saya ingin membantu Nona Ji menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban, lalu menghukum orang itu. Tapi Nona Ji malah menyuruhku berlutut. Bukankah ini sengaja menyulitkan saya? Nona Ji, benarkah ini terjadi? Dia benar-benar menyinggung tamu istimewaku. Tuan Fang Yu. Kepala keluarga Tang, itu dia. Dia bahkan memanggil nama Anda langsung tadi. Tadi kamu bukan sangat lincah? Sekarang kenapa diam saja? Sujud. Dengarkan, kepala keluarga Tang menyuruhmu sujud. Tuan Fang Yu adalah penyelamat keluarga Tang. Menyinggung Tuan Fang Yu. Sama dengan menyinggung keluarga Tang. Siapa sebenarnya orang itu? Keluarga Ji dan keluarga Tang, dua keluarga besar, semuanya berpihak padanya. Xiao Tang. Apapun yang dilakukan, dalam berperilaku, kemanusiaan harus didahulukan. Nasihat Tuan Fang Yu benar. Mulai sekarang, keluarga Tang menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Zheng, berlaku segera. Kepala keluarga Tang, tanpa dukungan keluarga Tang, bisnis keluarga Zheng akan hancur. Ayahku tahu, dia akan membunuhku. Kepala keluarga Tang. Bukan. Bawa keluar. Kumohon, ayahku akan membunuhku. Roger Tang. Kepala keluarga Tang. Keluarga Tang dan keluarga Ji, sungguh angkuh. Keluarga yang juga datang. Kemarin mengirim orang untuk membunuh kami diam-diam. Hari ini berani muncul terang-terangan. Mereka sangat berani. Ini belum ada bukti, jangan dulu berkonfrontasi. Bantu Tuan Fang Yu selesaikan inti binatang buas dulu. Pemuda ini bisa didukung oleh keluarga Tang dan keluarga Ji. Pasti ada kelebihan tertentu. Katanya kamu yang menyembuhkan penyakit kakek Tang? Benar, berkat tabib Fang, penyakit kakekku sekarang jauh lebih baik. Kamu, Feng Yu? Di usia muda sudah punya keahlian pengobatan seperti ini, sungguh berbakat. Yang Su, jabat tangannya. Sebenarnya kami dari sekolah yang sama. Hari ini datang. Hanya untuk menyapa. Hello. Aku Yang Su. Halo, Fang Yu. Situasinya tidak baik. Yang Su adalah segenap master termuda di Jiuyou. Dia adalah dewa di antara generasi muda. Benarkah? Ayah, cepat bantu tabib Fang. Ayah, sepertinya yang sukalah. Setengah master adalah tingkat yang sulit dicapai oleh seorang petarung. Seumur hidup, kekuatan Tuan Fang sungguh misterius. Sangga misteri. Jirume, suruh anak buahmu melepaskan tangannya. Tuan Fang adalah tamu terhormat saya. Saya tidak punya hak untuk memerintahkannya. Kalau adikmu suka sekali berjabat tangan dengan orang, maka aku juga tidak boleh mengecewakannya, bukan? Lepaskan. Yang Su malah kalah. Bagaimana bisa? Siapa sebenarnya dia? Apakah ini? Kau baik sekali. Tunggu sampai acara lelang berharga selesai. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Ayo pergi. Terakhir kali, aku mengirim beberapa pembunuh bayaran top untuk membunuh Jirudun. Semuanya tewas. Aku rasa, mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Bagaimana menurutmu tentang kekuatannya? Orang itu sangat aneh. Aura tubuhnya menunjukkan bahwa dia hanya memiliki kekuatan prajurit bawaan, tapi tenaganya sangat besar di luar dugaan. Bisakah dia diatasi? Dia sepertinya belum pernah belajar seni bela diri tradisional. Dalam pertarungan nyata, hanya mengandalkan tenaga saja tidak cukup. Dengan kekuatan setengah master yang kumiliki sekarang, mengalahkannya sangat mudah. Halo semuanya, saya adalah Master Jubaharta. Selamat datang di tempat lelang hari ini. Barang pertama yang dilelang hari ini adalah pil naga matahari, dibuat oleh Master Wu, Raja Obat Huibei. Dipraktikkan selama 10 tahun oleh Wu Xuan, memiliki khasiat menghidupkan kembali orang mati dan memperpanjang umur. Harga awal 10 juta. Pil naga matahari ini terakhir muncul 20 tahun yang lalu. Ini barang bagus, Lao Jiang, jangan rebut dariku ya. Tidak ada negosiasi, aku tidak akan memberikannya padamu. 10 juta. 10 juta, aku yang ambil. Itu dia. Tuan Fang sudah lama bersembunyi, mungkin tidak terlalu paham dengan situasi saat ini. Tidak terlalu jelas. Keluarga Ji, Tang, dan yang adalah keluarga top di Jiangnan. Tapi jika diurutkan berdasarkan senioritas, yang paling kuat adalah keluarga Qin yang berada di ibu kota.
Qin Wudao dari keluarga Qin, bahkan Pak Qin adalah ketua Dewan Ibu Kota, berteman baik dengan Raja. Elder Wu mewakili keluarga Qin, melawannya. Sama saja dengan melawan Pak Qin. Xiao Qin, ternyata sudah sehebat ini. Tuan Fang, jangan bicara sembarangan, tidak sopan terhadap Pak Qin. Bisa-bisa dipenggal. Para TAMU. Ada yang mau menaikkan harga? Siapa yang berani minawar? Sama saja dengan melawan keluarga Qin, itu bunuh diri. Baik, barang lelang ini menjadi milik Master Wu dari keluarga Qin. Barang lelang berikutnya adalah inti monster dari daerah dingin ekstrim di utara Jiuzhou. Jika dikonsumsi oleh prajurit, dapat meningkatkan level secara signifikan. Harga awal 50 juta. Ini adalah inti monster kelas 9, paus penelan langit. Jika diserap, pasti akan ada terobosan. Aku mau yang ini. 100 juta. Ini adalah putri keluarga Ji, langsung menawar dengan harga tinggi. Harga setinggi ini menanjakan. Tekadnya untuk memenangkannya, 150 juta. Langsung menambah 5.000. Ini akan jadi pertunjukan yang menarik. Kok uangnya kurang? Aku berhenti karena yang tadi mengangkat papan adalah Elder Wu. Rumah lelang punya aturan, sekali Elder Wu menawar. Tidak boleh ikut lelang, kalau tidak berarti melawan Elder Qin. Tuan Fang, lebih baik berhenti saja. Lanjutkan. Tuan Fang, Anak ini benar-benar nekat. 200 juta. keluarga Ji benar-benar gila, berani melawan keluarga Qin. Itu sama saja dengan bunuh diri, setelah malam ini. Keluarga Ji dan Tang pasti lenyap. Sayal, Elder Wu marah. Kekuatannya sudah mencapai puncak Grandmaster, sangat menakutkan. Ini masalah besar, keluarga Ji dan Tang dengarkan. Inti monster ini adalah persembahan Elder Qin untuk gurunya, kalian sekarang menyerahkannya. Aku bisa memaafkan. Cok. Qin Wudao cukup berbakti. Tidak sia-sia aku pernah melatihnya. Kau berani menyebut nama Elder Qin langsung. Kurang ajar, binatang tidak tahu malu dari mana. Benar-benar tidak tahu diri. Sini Wetenga, orang ini berulang kali tidak menghormati Elder Qin. Bahkan sampai menaiki kepala Elder Qin. Dia tidak menghormati Elder Qin, berarti tidak menghormati ibu kota. Tidak menghormati seluruh negeri Jiuzhou. Elder Wu, untuk orang yang berniat jahat seperti ini, harus dihukum seketika. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Kau melakukan dengan baik. Fang Yu memicu kemarahan massa, Elder Wu sudah berniat membunuh. Dengan begini, keluarga Ji dan Tang pasti akan terkena imbas. Seperti ini, kita juga tidak perlu turun tangan. Perintah Raja, di negeri Jiuzhou, siapa pun yang menggelanji keluarga Qin, langsung dibunuh. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau tidak memanfaatkannya, sekarang aku hanya bisa bertindak adil. Kalau tidak sulit untuk memuaskan orang banyak. Tekanan yang terus meningkat ini, apa yang terjadi? Ayah, Elder Wu akan membunuh lagi. Cepat bawa Fang Yu pergi. Mau lari. Brengsek. Kau kan sangat sombong, kenapa sekarang diam saja? Berlutut. Enam bagian kekuatan tidak cukup, maka 10 bagian kekuatan. Elder Wu, kasihanilah. Jika teras begini, kita akan mati. Ilmu yang kuajarkan ke keluarga Qin dulu. Kamu hanya belajar kulitnya saja. Tahan. Anak ini terlihat hanya meletakkan gelas dengan sederhana. Tapi sebenarnya ada energi yang sangat kuat meledak keluar. Benar-benar menekan tekanan yang kilepaskan sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang prajurit bawaan bisa melakukannya? Apa yang baru saja terjadi? Seharusnya Elder Wu tidak ingin melukai orang tak bersalah, jadi menarik kekuatannya. Terima kasih Elder Wu baik hati.
tidak ingin melukai orang tak bersalah. Tapi orang ini tidak bisa dibiarkan. Dia menghina Elder Kin, itu fakta. Jangan dimaafkan. Benar. Jangan biarkan dia pergi. Benar. Semua karena dia, jadi begini. Bunuh dia. Di mana penegak hukum ibu kota? Di sini. Masukkan dia ke penjara Jujo. Tanpa hari kebebasan. Anak muda. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan kira dengan dukungan keluarga Tang dan Ji, kamu bisa semena-mena. Hari ini tidak peduli siapa yang datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Tunggulah ajalmu. Elder Kin dari ibu kota tiba. Elder Kin dari ibu kota, kenapa dia datang ke Jiangnan? Sambut Elder Kin. Pengganlah semua. Terima kasih Elder Kin. Elder Kin, kenapa Anda datang sendiri? Semua hal di sini, sudah ku ketahui, Elder Kin. Anda memintaku membeli inti iblis, apakah mau dikirim ke guru Anda itu? Tidak perlu, aku yang akan mengantarnya, Elder Kin. Elder Kin sudah lama bertapa, tidak menyangka untuk hal ini. Datang sendiri, sepertinya guru ini sangat penting baginya. Ayah, bagaimana dengan Tuan Fang? Berharaplah yang terbaik, kedatangan Elder Kin, tidak ada keraguan lagi. Aku tidak percaya anak ini berani di depan Elder Kin. Perkor. Tonton saja. Anak muda, Elder Kin sudah datang, cepat berlutut. Guru, ini hadiah untuk Anda, ini. Kakak, apa yang terjadi? Elder Chin berlutut padanya. Mungkinkah guru yang disebut Elder Kin adalah Tabib Fang? TAPI. Usia Elder Kin bisa jadi kakek Tabib Fang. Benar. Cepat bangun. Antara kita, tidak perlu banyak basa-basi. Aturan tidak bisa dilanggar. Lama tak jumpa, guru masih terlihat muda sekali ya. Kamu malah sudah tua banget. Ini bagaimana? Kok bisa begini? Kinimo itu cucumu ya? Ayah, Waktu kamu masih bayi, aku pernah ganti popokmu loh. Selalu dengar dari kakek tentang gurunya. Kok bisa anak muda awal 20-an yang sembrono? Sok lucu. Cuma bisa omong doang, masa kakek segitu menghargaiku? dulu kan guru yang kasih nama dia. Kakek, kok kamu juga sih? Yumal. Beberapa hal nanti kamu akan tahu. Yang Yinzu. Keluarga yang benar-benar hebat ya. Lao Chin. Kalian tahu siapa dia? Dia kan cuma mahasiswa miskin, Kak Fang 3 kali. Selamat Nayawaku. Bahkan dirikan keluarga Kin untukku, tanpa Kak Fang. Tidak akan ada keluarga Kin. Kalian berani perlakukan guruku seperti ini, Lao Kin. Saya rasa Anda salah, dia kan baru awal 20-an. Waktu Anda berjuang, dia bahkan belum lahir. Masa bisa? Tampar Mulat. Mulai sekarang, semua sumber daya di wilayah Jiangnan. Alokasikan seluruhnya ke keluarga Ji dan Tang, hentikan langsung. Semua kerja sama dengan keluarga yang. Terima kasih Lao Chin, keluarga kami. Sudah setia melayani keluarga Qin, Anda tidak bisa karena satu hal. Langsung menyangkal semua kami kan? Hal-hal keji yang keluarga yang lakukan. Jangan kira kami tidak tahu. Cepat pergi. Pergi. Xiaowu. Ya. Kau tahu sumber hidupku paling benci orang tidak tahu terima kasih. Kau berani perlakukan guruku seperti ini. Pasti harus dihukum dengan hukum keluarga Qin. APA. Lao Chin. Mau pakai hukum keluarga menghukum Elder Wu? Penjaga keluarga Qin, hukum keluarga dilaksanakan. Tunggu. Di inti monster ini, kenapa ada aura istana ungu api? Istana Ungu Api? Kau ternyata tahu istana ungu api? Sudah ketahuan, berarti keluarga Qin ini sudah tidak ada nilai gunanya. Kekek. Sudah tahu rahasiaku, semua orang harus mati. Sisa-sisa istana ungu api di mana? Katakan. Jangan harap. Meledak sendiri.
70% menjadi debu. Aku terlalu lengah, orang ini ada di sampingku. Bersembunyi selama ini. Ini bukan salahmu. Metode persembunyian Istana Ungu Api luar biasa. Sudah 2000 tahun aku mencari, tapi tidak menemukan jejak mereka. Istana Ungu Api kehilangan satu bidak lagi. Bagaimana kalian bekerja? Rencana awalnya sudah dalam kendali kita. Tapi kemunculan Qin Wudao tiba-tiba mengacaukan. Maafkan kita. Aku masih tidak mengerti bagaimana bisa anak itu terhubung dengan Qin Lao. Dia terlalu muda untuk menjadi guru Qin Wudao, jadi kurasa. Mungkin nenek moyangnya pernah membantu Qin Wudao melakukan beberapa hal, dan Qin Wudao sedang menjaga keturunan gurunya. Masuk akal, di zaman ini masih ada yang tahu tentang Istana Ungu Api. Jangan biarkan dia hidup, tenang saja. Aku akan membuatnya mati tanpa tahu bagaimana caranya. Untuk memastikan semuanya, aku akan menyuruh Xiao Wuming pergi juga. Tuan Fang, aku penasaran, bagaimana kau bisa mengenal Qin Lao? Siapa sebenarnya dirimu? Menurutku, lebih baik kau tidak terlalu penasaran. Tuan Fang. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Mengapa pandanganmu selalu menghindariku? Karena kau mirip dengan seseorang yang kukenal. Apa? Tuan Fang, Fang Yu. pergi. Selamatkan dia cepat, berhenti. Yang Su, kau? Orangnya sudah tertabrak seperti ini. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Kakakku terlalu hati-hati, hal sederhana seperti ini. Masih direncanakan apa? Aku akan buktikan padanya bahwa aku benar. Kalian meremehkanku. Kekuatannya semakin meningkat, bahkan aku di hadapannya. Sulit bertahan 3 gerakan. Kau yakin ingin melakukan ini? Keluarga Yang sudah tidak mendapat perlindungan dari keluarga Qin. Nanti balas dendam keluarga Ji dan Tang akan datang bertubi-tubi. Kau juga tidak akan nyaman. Jika aku bergerak cukup cepat, apakah tidak ada yang tahu? Nona Ji, mari kita mulai darimu. Baju baruku. Feng Yu. Kau ya? Malu jadi marah? Mau bunuh aku biar tutup mulut? Gilas dia sampai mati. Baik. Fang Yu. 8 tidak mungkin. Tahan mobil itu. Ya. Bagaimana bisa? Sialan. Benar-benar sial. Hei, udah cukup. Mana dia? Kakak aku nggak berani. Cekat APA, JF 9814, katakan JF 9815, JF 9815, bahkan seorang master telah disambut. Sulit bertahan, apalagi dia. Dia pasti sudah terluka. Paradalem, cuma sisa tenaga saja. Dengarkan. Siapa yang bisa bawa kepalanya, harganya naik 10 kali lipat. Serang. Kessel. Kalau begitu, aku anggap pemanasan saja. L. Berantem ya berantem, jangan rusak fasilitas umum. Punya hati nurani gak sih? Jangan-jangan ada yang jatuh. Gimana? 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 Ah. Tinggal kau seorang. Pil ledakan roh. Kau tahu banyak juga ya. Asal aku minum pil ini, aku bisa dapat kekuatan puncak master sementara. Ini bahaya. Puncak master,
Ini bahaya. Lihat, apa itu pendekar sejati? Tuan Fang. Sudah kukatakan, di dunia ini, yang bisa menilai orang lain. Hanya aku seorang. Jangan macam-macam denganku. Kalau kau macam-macam lagi, aku akan habisi seluruh keluarga yang... Karma. Fang Yu, hati-hati. Tuan Feng. Sudah kuberi kau kesempatan, sayang kau tidak menghargai. Sudah datang, keluar saja. Tidakkah kau lihat di tepi King Hai, tulang belulang tak terkubur sejak dulu? Dari aura pembunuhannya saja tekanannya sudah besar. Orang ini tidak biasa. Kekuatannya pasti di atas Yang Su. Elder Shao, and the Tong. Panggil aku kemari. Hanya untuk menangani. Orang tadi kenal level Ki Refining ini? Fang Yu. Kau pikir kau sudah tak terkalahkan di dunia? Elder Xiao. Dia adalah penerus aliran kuno. Lepaskan aku sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Aku sudah menjelajahi dunia kultivasi begitu lama, belum pernah menemukan musuh yang sepadan. Kecuali si pembawa sial dari gerbang langit itu dulu. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Lepaskan anak keluarga yang sekarang. Kalau tidak, Sungguh berisik. Jika yang sudah guna, keluarga yang tidak akan membiarkan ini begitu saja. anak keluarga yang ini benar-benar berumur pendek. Kalau aku tidak bisa membawanya pulang, maka aku akan membawamu pulang. Untuk bertanggung jawab pada keluarga yang... Kau ternyata memiliki Hugu. Kau membuatku terkejut, kau bahkan tahu tentang Hugu. Meskipun pengetahuannya luas, sudah terlambat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa aura pembunuhanmu lebih banyak dari kumpulan si Gugu? Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh? Hingga bisa terkumpul sebanyak ini? Siapa sebenarnya kau? Aku adalah Fang Yu. Fang Yu dari tahap Ki Refining, yang dulu menghancurkan Istana Xiayan. Sudah lebih dari 2000 tahun, dia masih hidup. Kau. Ilmu hitam apa yang kau gunakan untuk hidup kembali dengan tubuh orang lain? Aku tidak pernah mati, jadi tidak ada yang namanya hidup kembali. Tidak bisa, aku harus memberitahu kakak senior. Fang Yu masih hidup. Sheng, aku sudah membatasi segel kutukanmu, kau tidak bisa meledakkan diri. Katakan, di mana sisa-sisa istana Xian? Aku tidak tahu. Hanya kakak senior yang bisa menghubungi mereka. Kalau begitu kau tidak berguna. Aku akan menyiksamu. Dalam formasi pengurungan jiwa, membakarmu selamanya. Chen Can. Tas penyimpanan. Tas penyimpanan biasanya berisi barang-barang paling penting seorang kultivator. Teknik Devouring Spirit bisa mengubah energi kehidupan orang lain menjadi energimu sendiri. Bagus. Nanti coba cari kesempatan untuk mencobanya. Kakak, yang sudah mati, ayah juga terbaring sakit. Jika kau tidak segera kembali, keluarga kita akan hancur. Muridku, Yang Jian. Kau baru saja mencapai puncak Grandmaster, kultivasimu masih belum stabil, seharusnya Berlatih lebih lama untuk mengokohkannya. Guru. Jika dendam ini tidak kubalas, hariku tidak akan tenang. Baiklah. Karena kau bersikeras, untuk membuatmu tenang dalam berlatih. Guru akan menemanimu pergi. Terima kasih, Guru. Puncak seni bela diri Jiangnan akan segera dimulai, Fang Yu. Akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati.
Semoga inti monster kelas 9 ini bisa membantuku menembus beberapa lapisan lagi. Kekuatan alam semesta ini. Apakah ini Guru? Luar biasa, inti monster kelas 9 ini bahkan bisa menembus 11 lapisan sekaligus. Sekarang aku sudah mencapai tahap Refining Key. Lapisan ke-9974. Tuan Fang, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Katakan. Aku ingin kau menemaniku menghadiri konferensi seni bela diri Jiangnan tahun ini. Ini adalah tradisi di wilayah Jiangnan. Diadakan setiap 3 tahun sekali. Keluarga besar akan mengirim orang dengan kekuatan terkuat untuk menghadiri konferensi ini. Keluarga Ji sudah kalah 3 kali berturut-turut. Jika kalah lagi, mungkin akan tersingkir dari kelompok pertama Jiangnan. Konferensi seni bela diri ini penuh dengan ahli bela diri. Sisa-sisa istana Xian mungkin menyusup di antara mereka. Selain itu, aku juga bisa mencoba teknik Devouring Spirit yang baru kupelajari. Baik, aku akan memberimu gelar juara pertama. Konferensi seni bela diri Jiangnan tahun ini. Terima kasih, Tuan Fang. Yang Mulia Huaisu. Kekuatan alam semesta tadi berasal dari wilayah Jiangnan. Hanya satu orang yang bisa memicu kekuatan alam semesta ini. Ini berarti guru yang terhormat berada di Jiangnan. Apa ada hal khusus di Jiangnan belakangan ini? Konferensi seni bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri, Du Yongnian, yang menangani acara ini. Mungkin guru yang terhormat akan datang untuk melihat. Aku harus segera pergi ke Jiangnan. Tempat kecil seperti Jiangnan, tidak perlu yang mulia turun tangan sendiri. Sudah diputuskan. Baik. Bolehkah aku tahu siapa guru yang mulia Huayu? Dia bernama Fang. Tuan Fang, kita sudah sampai. Kenapa keluarga Tang tidak datang? Keluarga Tang sudah menang 2 kali berturut-turut, jadi tidak perlu hadir. Kenapa keluarga Zheng dari Xiangcheng juga datang? Keluarga Zheng bukan bagian dari Jiangnan. Kenapa mereka ikut campur? Yang Insu ternyata menjalin hubungan dengan keluarga Zheng dari Xiangcheng. Oh, keluarga Zheng sangat kuat? Leluhur keluarga Zheng pernah mendapat bimbingan dari Master Huaisu dari Jiuzhou. Sekarang mereka adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Xiangcheng. Huaisu si bocah itu. Bagaimana bisa kamu menyebut Master Huaisu seperti itu? Kalau didengar oleh keluarga bela diri, tidak baik. Nona Ji, wajahmu terlihat tidak baik. Yang Inju, apa yang kamu inginkan? Adikku tewas di tangan kalian. Menurutmu apa yang aku inginkan? Aku segera menikah dengan keluarga Zheng nanti. Keluarga Zheng dan yang bersatu, kalian tidak bisa melarikan diri. Aku ingin kalian mempersembahkan nyawa untuk arwah adikku. Yinju, jangan buru-buru. Karena kita datang ke konferensi bela diri Jiangnan. Ayo bermain dengan mereka. Keluarga Ji sudah kalah 3 kali berturut-turut. Sudah tidak ada orang lagi kan? Kali ini hanya membawa 1 prajurit bawaan. Kurang tahun ini mungkin keluarga Ji terakhir kali mengikuti konferensi bela diri. Kita harus mengantarnya dengan baik. Kamu adalah Fang Yu, benar? Benar. Belakangan ini sering mendengar Yinju menyebutmu. Pertemuan pertama. Ayo berjabat tangan. Baik. Lagi-lagi trik ini. Terakhir menghina adikku, lihat bagaimana Xiu Chen menghinamu kali ini. Senpa, jangan berpikir sedikit kecerdikan. Bisa membuatmu berkeliaran mencari makan. Mungkin di tempat kecilmu, masih ada orang yang bertepuk tangan untukmu. Tapi di mataku, kamu tetap seorang. Xiu Chen. Kekuatan Qi yang kuat. Xiu Chen. Apa yang terjadi? Putra keluarga Zheng juga kalah? Aku tidak salah lihat kan? Apakah aku salah dengar? Huaisu itu, kalau tahu keluarga yang dulu didukungnya menjadi seperti sekarang, pasti sangat kecewa. Kamu berani sekali. Berani bicara sembarangan. Tidak mengemari Yang Mulia Huaisu. Ucapanmu tadi cukup untuk Mati Seratus kali. Aku mengenalnya saat kamu belum lahir. Sungguh berani. Kamu membuatku ingin tertawa. Yang Mulia Huaisu adalah tokoh besar peringkat 3 teratas di Secret Ranking Jiuzhou. Dewa di hati semua prajurit, sudah 100 tahun tidak muncul.
Kamu anak kecil yang masih bau kencur, berani bilang mengenalnya? Kenapa tidak bilang saja kamu adalah guru besar yang mulia Huaisu? Kalau begitu, bisa dibilang iya. Kamu, anak ini berani tidak menghormati yang mulia Huaisu. Anak ini terlalu angkuh. Perninya, semuanya tenang. Konferensi bela diri Jiangnan dimulai. Semua keluarga silakan duduk. Beruntunglah kamu. Berkelahi di sini tidak ada artinya. Nanti di atas panggung hidup mati, aku akan mempermalukanmu di depan semua orang. Akan kuajarimu pelajaran yang baik. Akan kutunjukkan padamu betapa besarnya jarak antara kita. Baik, nanti ketemu. Selamat datang di pertemuan seni bela diri. Saya Du Yongnian, ketua pertemuan seni bela diri, murid dari Master Huaisu. Pertemuan seni bela diri Jiuzhou telah didirikan selama 100 tahun. Sebelum dimulai, ada upacara penghormatan terlebih dahulu. Di gambar itu adalah guru dari Master Huaisu. Master Huaisu pernah berkata, pencapaiannya hari ini tidak lepas dari bimbingan gurunya. Sekarang, orang ini adalah leluhur semua praktisi bela diri di Jiuzhou. Aku selalu penasaran, seperti apa orang hebat ini. Hingga membuat Master Huaisu begitu memujanya. Huaisu itu menggambar-gambarku terlalu mudah. Hormat kepada leluhur, semua berdiri. Satu hormat. Dua hormat. Tiga hormat. Upacara selesai. Baik, pertemuan seni bela diri Jiangnan dimulai sekarang. Keluarga mana yang mau duluan? Gerakannya cepat sekali. Kemampuan Zheng Xiuchen ini tidak berkurang malah bertambah. Sejak kapan keluarga Zheng begitu tertarik dengan pertemuan seni bela diri Jiangnan? Tidak ada aturan yang mengatakan keluarga bela diri luar Jiangnan tidak boleh ikut kompetisi. Kecuali benar kan? Zheng Shao benar. Gedung seni bela diri Jiangnan menyambut Zheng Shao. Keluarga Zhong datang untuk belajar. Zheng Xiuchen datang dengan penuh marah. Langsung menyerang, situasi sudah di luar kendali. Keluarga Luo Jiangnan datang untuk belajar. F. UN. UI. Banyak keluarga bela diri kalah hanya dalam satu ronde. Tampaknya kekuatan Zheng Xiuchen sangat menakutkan. Sepertinya hari ini, seluruh dunia bela diri Jiangnan akan diinjak-injak oleh keluarga Zheng. Masih ada siapa lagi? Pertemuan seni bela diri Jiangnan fokus pada seni bela diri. Kenapa kau begitu kejam dan bengis? Keluarga Ji hampir dikeluarkan dari asosiasi bela diri. Masih berhak bicara apa? Kalau tidak terima, ayo bertarung. Kau... Kalau tidak ada orang lagi, maka akan kuumumkan. Jika tidak ada orang, kuumumkan. Aku akan mencoba. Orang itu dari keluarga Ji? Lihat auranya. Pasti dia prajurit bawaan. Ini bukan lelucon kan? Benar. Prajurit bawaan menantang master bela diri? Ini bunuh diri namanya. Kurasa dia cuma ikut-ikutan formalitas. Perani benar kau naik. Pernah lihat orang cari selamat, tapi belum pernah lihat orang minta mati di depan umum seperti kau. Bocah, nanti bisa keburu mati kena pukul. Jangan salahkan aku kalau pukulannya terlalu keras. Dengan kemampuanmu, belum cukup untuk jadi lawanku. Aku tidak mau orang-orang mengira aku, Zheng. Zheng ini, menindas yang lebih mudah. Begini saja, ku beri kau satu pukulan. Beri dia satu pukulan. Ini jelas meremehkan lawan, kan? Kau yakin? Kalau aku yang duluan serang, kau tidak akan dapat kesempatan serang. Sekalian kuperlihatkan padamu perbedaan antara master bela diri sejati dengan sampah cuma andalkan tenaga kasar seperti kau. Baiklah,
Akan kulihat sekuat apa tubuhmu. Kurasa orang itu cuma punya kemampuan prajurit bawaan. Tapi berani tantang master bela diri. Ini cari mati namanya. Ini mempermalukan diri sendiri. Begitu dia tinju. Yang mati malah dirinya sendiri. Sudah siap? AO. Prajurit bawaan berani tantang master bela diri? Tinju ini bahkan tidak bisa tembus. Lapis and Energy, Zheng Xiaochen. Sudah kubilang dia tidak bisa. Tuan Muda Zheng. Hei, kenapa Tuan Muda Zheng muntah? Iya, tidak mungkin ini. Dengan fisik seorang master bela diri, bahkan kalau dipukul 10 kali, tidak akan sampai begini. Cuma seorang prajurit. Tapi bisa kalahkan master bela diri dengan satu tinju? Ini belum pernah terdengar di dunia bela diri. Kau ini siapa sebenarnya? Bahkan belum 1/10 kekuatan. Seterlalu itu? Simulate, waris ketiga keluarga Zheng, Xiang Cheng, Zheng Xiu Chen. Berprinsip menjalin pertemanan lewat bela diri. Tapi siapa sangka prajurit keluarga Ji sengaja sembunyikan kekuatan, entah pakai cara curang apa, menyergapnya. Penjaga utama. Orang ini menyergap dan melukai pewaris keluarga Zheng di depan umum. Ini tantangan buat keluarga Zheng. Apa kau hanya akan berdiam diri melihat pewaris kita diperlakukan semena-mena oleh orang luar? Tidak usah kau bilang. Tidak apa-apa. Penjaga utama. Bunuh dia, aku yang tanggung. Harusnya. Kau selakan nasib melaimu sendiri. Aku akan menggunakan formasi penekan roh untuk menyedot energi spiritualmu, biar kau merasakan. Rasanya lebih baik mati daripada hidup. APA. Penjaga utama ini ternyata mengaktifkan formasi penekan roh. Sayal. Formasi ini cukup menarik. Tidak hanya bisa menjebak kesadaran seseorang, tapi juga bisa menyerap energi spiritual orang lain. Sepertinya, butuh waktu untuk keluar dari sini. Tuan Fang. Terjebak. Formasi penekan roh adalah teknik rahasia yang diturunkan dari sekte Raja Hantu di gerbang kuno, bisa menjebak panca indera petarung dan menyedot energi spiritualnya. Ini jelas ingin menyiksanya sampai mati. Tentu saja, berani-beraninya menantang keluarga Zheng. Nah sekarang, Akematicon, untung aku tidak turun. Lihatlah, inilah akibatnya melawan Zheng Xichen. Keluarga-keluarga bersedia menyerahkan 20% aset properti jangan. Kepada keluarga Zheng, Dan Mengakui Zheng, Shao sebagai pemimpin. Kilyarga Wu. Persedia menyerahkan 3% kuntungan tahunan kepada keluarga Zheng. Dan Mengakui Zheng, Shao sebagai pemimpin. Keluarga-keluarga lain sudah bicara. Are you Mei? Bagaimana denganmu? Ini terjadi karena aku harus menyelamatkan Tuan Fang. Zheng Xiu Chen. Asalkan kau mau melepaskan Tuan Fang, apapun akan aku terima. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa tulus Nona Ji. Asalkan kau mau melepaskan Tuan Fang, aku bersedia menyerahkan 80% aset keluarga Ji sebagai gantinya. Tidak cukup. Kau 100%. Masih kurang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin kau melepas pakaianmu, biar orang-orang melihat. Tubuh Nona Ji. Keluarga Ji ini. Kan keluarga besar di Jiangnan, bagaimana bisa sampai diperlakukan seperti ikan di talenan? Sudah berani menantang orang yang salah. Salah langkah terus salah. Tak disangka keluarga Ji bisa seperti ini. Bagaimana bisa bertahan? Ji Jiang Nian Ji, Nona Ji, hanya segini ketulusanmu? Lanjutkan. Lepaskan. Lepaskan. Kami lihat nih. Lipas. Siapa yang belum pernah lihat? Lepaskan. Semua sedang menonton. Hancur. Tuan Fang, Formasi ini prinsipnya mirip dengan jurus penyedot roh. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari formasi penekan roh? Ini tidak mungkin. Ini kau yang mulai duluan. Jurus penyedot roh? Energi spiritualku terus berkurang. Jurus APA ini? Banyak sekali orang tak tahu malu.
Membiarkan seorang gadis diperlakukan semena-mena, begitu banyak orang. Hanya bisa menonton, keluarga kaya apa? Asosiasi bela diri apa, menurutku? Hanya lelucon belaka. Bocah kecil, jangan lancang. Pertemuan puncak bela diri bisa diacak-acak oleh seorang prajurit bawahan. Seperti ini. Apakah keluarga bela diri sekarang sudah merosot sampai tingkat ini? Aura pembunuhannya sangat menakutkan. Orang ini sedang memasuki tempat acara. Master Gu, kalian datang. Naga menginjak 9 langit, sayap membentang panjang di angkasa, orang belum sampai. Suara naga sudah terdengar, hanya Master Guru Long. Aku datang ke sini hari ini untuk mengumumkan satu hal, Gerbang Naga akan kembali ke Jiangnan. Yang Mulia Gu, selamat datang kembali Gerbang Naga, keluarga yang di Jiangnan. Memiliki banyak properti, lokasi Gerbang Naga, asal Anda bicara. Di mana saja bisa. Properti keluarga yang aku lindungi. Terima kasih Yang Mulia Gu. Jika Guru Long turun tangan, Tuan Fang masih sulit menghindari nasib buruk. Harus mencari cara mengantar Tuan Fang pergi. Hari ini aku datang ke sini untuk mencari seseorang, bernama Fang Yu. Orang ini menyakiti keluarga muridku, hari ini aku datang untuk menentang Catalan, dia adalah Fang Yu. Ternyata Guru Long menargetkan dia. Sepertinya Fang Yu akan bernasib buruk. Yang Mulia Gu, pertemuan puncak bela diri bertujuan untuk bertukar pikiran, tidak boleh sengaja melukai orang. Anda melakukan ini tidak sesuai aturan. Di Jiangnan tidak ada aturan yang bisa mengikatku, akulah aturannya. Fang Yu, saatnya kamu membayar hutang. Aku sudah tidak sabar melihatmu dipukul menjadi sampah. Begitulah. Hanya prajurit bawahan tingkat 7. Tidak pantas guruku turun tangan. Bagus sekali, Yang Jian turun tangan. Pasti akan membunuh. Memalukanku di depan umum, sekarang aku lihat bagaimana kamu mati. Orang ini tidak mudah dihadapi. Sebelum usia 30 tahun sudah bisa mencapai tingkat master bela diri. Ini setara dengan periode Jin dan sebelumnya. Ini serahkan padamu, terima kasih guru. Tahu perbedaan antara kita? Sekarang menyesal. Sudah terlambat, penderitaan adikku hari ini. Akan kau balas 100 kali lipat. Fang Yu, apakah kamu pikir kamu kuat? Mungkin sebelumnya aku mengumpulkan sampah untuk melawanmu. Membuatmu berhalusinasi, hari ini giliranmu. Merasakan kegagalan. Tuan Fang. Camel. Kokak. Yang Jian, dia benar-benar tembak. Ini 16. Bagaimana mungkin? Dia berhasil menahan serangan Yang Jian. Ini tidak mungkin. Aura kultivasi tidak bisa berbohong. Aura yang dipancarkannya jelas adalah seorang prajurit bawaan. Tapi kekuatannya, mengapa melebihi master seni bela diri? Baju ini robek lagi. Oh begitu. Guru Gu, alasanmu bisa bertahan dari serangan yang jauh melampaui levelmu adalah rahasia baju ini. Ini pasti harta rahasia pertahanan dari sekte. Aku bilang seorang prajurit bawaan, bagaimana bisa menahan Ki Master seni bela diri? Ternyata curang. Ini benar-benar hanya baju biasa. Masih ngotot. Tuan Fang. Terkena pukulan langsung dari Guru Gu. Organ dalam bocah ini pasti sudah hancur jadi darah. Yang Su, kakak sudah balas dendam untukmu. Beristirahatlah dengan tenang. Jika terus begini, bajuku ini tidak akan bertahan. Bukankah dia sudah mati? Kok bisa bicara? Tidak mungkin. Akan kuajarkan padamu, apa itu jurus tinju sejati. Agar tidak buang waktu. Aku akan pakai 20% kekuatan saja. Guru Gu dipaksa mengeluarkan jurus andalannya, Naga Suci. Bocah, jangan pura-pura. Guru Gu terkenal dengan jurus ini. Tak terkalahkan di Jiangnan. Pasti sekarang lebih hebat lagi. Dia pasti petarung jarak dekat terkuat saat ini. Dasar tidak tahu diri. Perjala ke neraka.
Gelombang Ki ini saja sudah cukup merobek. Praktisi di bawah master seni bela diri. Bayangkan kekuatan di pusatnya. Seberapa dahsyatnya? Bocah ini pasti mati. Guru, Master Wu Tumbang. Bagaimana mungkin? Ini. Berarti pertarungan ini dimenangkan Fang Yu. Tuan Fang, Kultivasimu di tanganmu hanya membawa bencana. Golden coremu akan kuambil. Tak kusangka kau memiliki kekuatan sehebat ini. Bisa menyerap kultivasiku. Jangan senang dulu. Semua ini baru permulaan. Tuanku sudah bangun. Istana Ungo API. Pastinya akan membasmi kalian seperti semut. Istana Xian? Kau orang Istana Xian? Katakan, di mana mereka? Kau hanya pantas jadi anjing tuannya. Bicara. Tidak. Guru. Tidak mungkin. Fang Yu ini membunuh guru Gu, dia melakukan ini. Jelas-jelas bermusuhan dengan dunia persilatan. Aku, sebagai putri tertua keluarga yang dari Jiangnan, menyerukan semua keluarga besar untuk segera membunuh Fang Yu. Benar, orang yang begitu liar seperti ini, dibiarkan hidup hanya akan jadi bencana. Aku akan laporkan kejadian hari ini secara detail kepada Tuan Huaisu. Tuan Huaisu pasti akan membantuku membunuh Fang Yu. meski Tuan Fang kuat, tidak mungkin dia bisa menghadapi puluhan keluarga persilatan sekaligus. Sepertinya, hari ini akan berakhir di sini. Aku, Jirume, bersedia maju mundur bersama Tuan Fang. Aku sudah menunggu kalimat ini. Keluarga Ji Melon dan Ji Fang Yu bekerja sama dengan serigala dan rubah, harus dibasmi bersama. Basmi bersama. Lapor, di langit 30 li dari sini, terlihat pelangi terbang. Pasti itu Tuan Huaisu. Tuan Huaisu, dia datang. Tuan Huaisu datang. Bagus. Dia pasti akan membalaskan dendam Guru Wu. Fang Yu, lihat bagaimana kau mati kali ini. Inilah Tuan Huaisu, peringkat 3 teratas di Sasirid Ranking JEUJO. Dari jarak sejauh ini, sudah bisa merasakan aura langit dan bumi darinya. Kuat sekali. Tuan Huaisu, puluhan tahun lalu sudah mencapai Tribulation Realm. Sekarang semakin tak terukur. Fang Yu ITU. Bisa dihancurkan dengan sekali gerakan. Selamat datang Tuan Huaisu. Kenapa Tuan datang? Kenapa tidak memberi kabar dulu? Ada apa ini? Orang ini tidak hanya curang di pertemuan puncak persilatan, tapi juga membunuh Guru Gu. Ini jelas-jelas tantangan bagi seluruh asosiasi persilatan. Jia pantas dihukum mati. Aku dan keluarga yang sudah bersatu dengan 10 keluarga besar mengeluarkan perintah pembunuhan Antanya. Kenapa diam? Tadi kan sangat sombong. Di mana kesombonganmu? Di mana kelancanganmu? Di dunia ini, tidak hanya perlu tinju yang kuat, tapi juga dukungan yang kuat. Hanya orang bodoh seperti kau yang berani menentangku. Benda tak tahu diri. Guru di atas, terimalah sembah sujud murid. Tuan Huaisu. Dia berletat. Murid datang terlambat. Membuat guru menderita. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Ini, Tuan Huaisu berletat pada anak ini? Ya. Astaga. Tuan Huaisu memanggilnya. Guru. Ini tidak mungkin. Usia mereka terpaut. Lebih dari 100 tahun. Ini sangat tidak masuk akal. Huaisu. Asosiasi bela dirimu sungguh angkuh. Yuri tidak berani. Sudahlah, sudah tua bangunlah. Terima kasih, Shifu. Tidak mungkin. Aku masih ingat, moral bela diri lebih berat dari gunung. Nama dan keuntungan lebih ringan dari rumput. Selama 100 tahun, aku selalu mewarisi. Ajaran Sherzuan. Tidak pernah sekalapan lalai. Kotor dan jahat. Di mana moral bela dirinya? Murid salah mengelola. Mulai sekarang, aku akan menjalankan moral bela diri yang sejati. Du Yongnian. Ya. Kamu sebagai ketua asosiasi bela diri Jiangnan, menjilat penguasa. Bahkan leluhur pun lupa. Dosa apa ini? Aku buta marah. Asosiasi bela diri Jiangnanku, mulai sekarang akan menghormati Master Fang. Apapun perintahmu, tidak akan menolak. Keluarga yang Dan Zheng melawan atasan. Atas nama Huaisu. Keluarga yang Dan Zheng dikeluarkan dari keluarga bela diri Jiangnan. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga yang Dan Zheng.
tidak boleh hancur di tanganku. Tuan Huai Su, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Fang Yu, kenapa banyak orang membantumu? Wanita sialan ini masih belum cukup menyakitiku? Nona Ji. Di depan hal besar, kamu teguh pada prinsip sangat langka. Mulai sekarang, keluarga Ji adalah keluarga bela diri nomor 1 di Jiangnan. Terima kasih, Tuan Huaisu. Dulu saat kau belajar, watakmu sudah seperti ini. 100 tahun lebih telah berlalu. Kau sudah tua, nak. Shifu, kamu masih sama sekali tidak berubah. Aku masih harus kembali menanam sayur. Kau tahu sifatku. Jangan sebarkan hal ini. Ya, Pergilah. siapapun yang membocorkan kejadian hari ini, berarti musuh asosiasi bela diri dan musuh Huai Su. Ah, Shifu. Jangan ikut aku. Katamu, Fang Yu. Kau hancurkan keluargaku. Aku dan Mu tidak akan berakhir. Shifu, orang yang kau cari sudah ketemu. Kakak Yu, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Fang, aku dapat kabar dalam 2 bulan terakhir. Di Huebe Nandu muncul banyak api ungu. Bekas terbakar. Setelah diselidiki, aku temukan rekaman CCTV. Rekaman ini menangkap suara orang ini. Dan cara membunuhnya. Madala. Bisakah menemukan orang ini? Sementara belum ada cara. Orang ini dalam 2 bulan terakhir telah membunuh lebih dari 30 petarung. Asosiasi Seni Bela Diri Nandu mengirim banyak orang untuk mencari orang ini. Tapi, tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi dalam 2 minggu terakhir, orang ini tiba-tiba menghilang. Berhenti membunuh, benar-benar tidak bisa ditemukan. Tolong awasi Nandu, jika ada gerakan. Segera beritahu saya. Baik, Tuan Yun Tian, kali ini saya ingin meminta bantuan Anda. Keluarga Yang menyediakan arwah untuk Istana Razian. Istana Zian seharusnya juga memberikan perlindungan untuk keluarga Yang. Awalnya, kita menulis kontrak. Kamu mengajari saya bagaimana bertindak? Tuan, saya hanya terlalu panik. Saya hanya setuju membantu keluarga yang sekali, kamu baik-baik saja. Yang Yinzu. Kurang ajar. Yang Yinzu, serang dia. Berani sekali, berani masuk ke rumah Tang tanpa izin. Tangkap dia dulu. Petarung bawahan seperti kamu, pantas melawanku? Saya tingkat 12 bawahan, bahkan tidak bisa mendekatinya. Siapa sebenarnya dia? Yang Yinzu? Apa yang kamu inginkan? Anjing tua Tang, kamu pura-pura tidak tahu? Adikku mati. Kakakku kakat. Hari ini, aku tidak hanya akan membunuh Fang Yu si anjing, menghabisi dia, tapi juga akan membuat semua orang dari keluarga Tang dan keluarga Ji mati bersamaku. Xiao Rao. Ayah, awalnya aku 8 cukup menyukaimu. Ingin membawamu masuk ke keluarga Yang. Kalau marah, serang aku, jangan sentuh putriku. Ayah, ayah 8, ayah. Kakak Meng. Kamu hancurkan keluarga Yangku, aku hancurkan putrimu. Bagaimana? Hei, Serang aku, jangan sentuh putriku Fen. Kamu si imut, apa yang bisa kamu banggakan? Keluarga Yangku mau menerimamu, itu keberuntunganmu. Tapi kamu malah dekat dengan Fang Yu itu. Pantas, berhenti. dia adalah orang di sisi Tuan Qin. Benar, Fu, dia adalah kepala penegak hukum nasional, Long Xiu. Selama bertahun-tahun ini, sebagian besar waktu dihabiskan di samping Pak Qin. Jirumei bisa mengundangnya. Pasti Pak Qin juga tahu. Benar-benar keberuntungan, Jirumei. Aku tidak mencarimu, kamu malah datang sendiri. Hasikelai, hari ini, kita akan menyelesaikan harang kita. Yang Yinju, kamu seenaknya menyerang keluarga lain? Ini melanggar aturan Dewan Ibu Kota. Apa peduli dengan Dewan Ibu Kota? Di hadapan Yun Tian, seorang petarung tingkat atas, aturan. Hanya omong kosong. Selalu ada orang yang serakah. Dewan Ibu Kota selama ini tidak bertindak.
sehingga diremehkan. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pada kalian kekuatan Dewan Ibu Kota. Dia ternyata seorang petarung puncak Wuzun. Hanya dengan tekanan aura ini, sudah cukup untuk mengalahkan seorang master seni bela diri. Kekuatan pukulan ini bahkan melebihi Dragon Art Guru Long. Orang itu pasti mati atau cacat. Wuzun sekarang setara dengan kultivator Golden Core di masa lalu. Sangat lemah. Dengan kekuatanmu ini, di 2000 tahun yang lalu, bahkan tidak sebanding dengan kultivator Ki Refining. Penegak hukum ibu kota. GR Yume, hari ini adalah waktumu membayar hutang. Kakak Ji, 8. Kamu adalah anggota Purple Flame Palace. Kamu tahu Purple Flame Palace? Lalu apa? Dengan kekuatan Ki Refining, buru-buru ingin mati? Tuan Fong, Jiangang Gegaba. Dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang. Hirang Pankak, Wuzun. Dia pasti seorang Wusheng. Kamu bukan lawannya. Tuan Yuntian, dialah yang menghancurkan keluarga Yang. Jadi kamu. Lebih cepat kuhabisi, lebih cepat selesai. Tuan Fong, hai. Feng Yu, Auranya jelas hanya kultivator Ki Refining. Tapi kekuatannya bisa menyanyiku. Siapa kamu? Kamu akan segera tahu. Cukup menarik. Tapi, kamu belum bisa membunuhku sekarang. Kamu bisa lebih keras lagi. Bagus. Tidak buruk, kerja bagus. Tapi, kamu harus lebih keras lagi. orang ini gila ya? Dalam kondisi normal, dia seharusnya sudah mati. Mengapa auranya malah semakin kuat? Tidak baik. Teman, teknik kultivasinya justru membutuhkan luka parah. Untuk memicu kekuatannya. Semakin parah lukanya, semakin kuat dia. Hentikan. Semakin parah lukanya, semakin kuat dia. Suka disiksa ya? Ayo. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tadi kamu memukulku sangat keras, sangat menyakitkan. Sekarang akan kubalas 100 kali lipat. Api ungu ini sangat aneh, bisa membakar apapun menjadi abu. Jangan hadapi langsung. Mari. Aku akan mengambil jiwamu. Aku akan membawamu. Feng Yu, Tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Fang Yu, akhirnya kamu akan mati. Kakak Yang Su, aku sudah membalaskan dendam kalian. Dia bisa menahan serangan api ungu dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Tadi sudah menggunakan teknik rahasia istana, api ungu 10 lapis. Bahkan dewa pun tidak mungkin selamat tanpa luka. Siapa sebenarnya kamu? Aku 888. Aku adalah Fang Yu. Bagaimana kamu masih hidup? Tidak mungkin kamu masih hidup. Kalian semua hidup? Kenapa aku tidak bisa hidup? Katakan, di mana sisa-sisa istana api ungu? Sudah kuduga kamu tidak akan bicara. Kakak senior, wanita ini cantik sekali. Sayang kalau mati. Lebih baik kita. Kamu sendirian bukan lawan kami. Kenapa masih bertahan? Aku sudah berjanji padanya. Selama aku masih hidup, aku akan menjaga gerbang langit untuknya. Sudah bunuh dia. Maafkan aku. Aku ingkar janji. Aura pembunuhannya bisa mengubah langit dan bumi. Minta maaf pada gerbang langit dan Rou Leng Sen Shuang. Minta maaf. Sujud lagi.
Tuan Fang, sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Siapa sebenarnya kamu? Aku akan menceritakan sebuah kisah. 5.000 tahun yang lalu. Murid Fang Yu, sekarang kamu. Masih di tingkat 187 Key Refining, belum masuk Foundation Establishment. Guru akan naik ke lem lane. Kamu harus berlatih keras untuk bisa mencapai terobosan. Tingkat Key Refining. Ya, guru. Adik manis, kakak senior akan naik tingkat, mulai sekarang. Gerbang langit diserahkan padamu, kamu sekarang di tingkat Key Refining. Lapisan 2596, cepatlah menembus tingkat Key Refining. Mengerti. Kamu pergi dengan tenang. Lah, Leluhur Agung, murid akan naik tingkat, Anda sekarang di tingkat Key Refining. Lapisan 5.004 naga. Di tangan Anda, saya bahkan tidak bisa melewati satu gerakan. Mungkin saat Anda mencapai lapisan 10.000, Anda bisa menembusnya. Semoga Anda cepat menembus tingkat Key Refining. 10.000 lapisan. Semua sudah naik tingkat, sekarang giliranku kan? Kemudian, muridnya dibunuh oleh sekte lain. Dia bersumpah. Berapapun lama waktunya. Dia pasti akan menangkap mereka. Meskipun agak sulit dipercaya, tapi aku percaya padamu. Entah mengapa, di dirimu selalu ada perasaan yang familiar. Keluarlah. Kamu adalah Fang Yu. Aku adalah. Aura yang sangat lemah, paling banter hanya prajurit bawaan. Apakah orang yang dicari guruku benar-benar dia? Aku murid Istana Embun Beku. Gurumu adalah Suleng Yun. Guruku menemukan jejak Istana Api Ungu. Membawaku menyelidiki lembah jatuh dewa setelah dia masuk ke kedalaman istana bawah tanah. Sudah sehari semalam tidak ada kabar. Guru bilang, jika kehilangan kontak, suruh aku mencarimu. Istana Api Ungu. Sayuran yang tersisa, tolong siramkan untukku. Jangan lupa membasmi hama. Cerita selanjutnya akan kuceritakan padamu saat aku kembali. Suleng Yun. Nasib Istana Embun Beku sudah habis. Cepat menyerah, ikuti arus. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat hasil baik. Apakah bergabung dengan kalian berarti mengikuti arus? Yang terakhir yang tawar-menawar sudah terbaring di peti. Aku sarankan. Lebih baik cepat menyerah, bergabung dengan mereka yang sudah masuk. Murid lain di lembah jatuh dewa, sudah kami habisi. Kamu Sudah sendirian tanpa bantuan. Meski hanya tinggal aku, lalu apa? Suleng Yun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bergabung dengan kalian, orang-orang hina. Masih begitu keras kepala, hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Biar kau tahu apa itu kenyataan. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian mampu. Hari ini, gerbang Tianxing akan menjadi contoh, memberantas kejahatan untuk rakyat. Menghancurkan kultivasimu, Sekte Yinsha. sudah menyiapkan jalan keluar untukmu. Gadis cantik sepertimu, sayang sekali jika mati. Setelah kami menghancurkanmu, biarkan kami bersenang-senang dulu. Lalu kami akan menjualmu ke klub malam, menghabiskan sisa hidupmu. Yan Lao Gui, apa yang kau lakukan? Aku juga tidak tahu. Ada orang yang mengendalikanmu. Mulutmu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kakak Yu, lama tidak bertemu. Guru, apa yang kau panggil dia? Ketika aku pertama kali mengenalnya, dia masih seorang gadis kecil. Memanggilnya kakak tidak aneh, kan? Hanya saja, belum berapa lama tidak bertemu. Sekejap mata sudah tumbuh sebesar ini. Kakak Yu, bisa bertemu lagi denganmu, rasanya seperti mimpi. Kata-katamu, seolah-olah aku sudah mati. Aku ingat tahun itu, ketika aku mengantarmu ke sini, aku berjanji padamu. Ya, kau berjanji padaku, kau bilang akan datang setiap tahun. Menemuiku sekali. Tapi 18 tahun telah berlalu, kau tidak pernah datang sekalipun. Bukankah seharusnya 10 tahun sekali? Kok jadi setahun sekali? Baka, kau menganggap kami tidak ada? Baka, Aku menyarankanmu jangan terlalu percaya diri. Kau hanya seorang praktisi Xiantian biasa. Aku menyarankanmu, pergi sejauh mungkin dariku. Pemimpin Su, APA yang kita lakukan sekarang tidak bolboker. Sampah seperti ini, tidak mungkin kita biarkan hidup.
Kilat Tianxing, Gerbang Tianxing, Sekte Yinsa. 1000 tahun yang lalu, leluhur kalian bersujud padaku. Memohon aku mengajarkan rahasia, tidak menyangka keturunan mereka sekarang bisa menjadi tidak tahu sopan santun seperti ini. Bocah, seorang yang tidak dikenal seperti semut. Berani menyebut leluhurku? Dari kata-katamu. Apa kau mengenalnya? Bohong juga ada batasnya. Kenapa kau tidak bilang saja kau adalah kura-kura tua berumur 1000 tahun? Sial, kupikir kita memanggil orang hebat. Ternyata memanggil orang gila yang otaknya bermasalah. Uang belum cukup, aku belum menikmati hidup. Aku tidak bisa mati di sini. Demi menghormati leluhur kalian. Pergilah dari sini, aku bisa memaafkan kalian. Aku sudah hidup puluhan tahun, banyak orang tak tahu malu yang kulihat. Tapi tidak ada yang sepertimu, benar-benar tidak tahu malu. Aku baru pertama kali melihat ini. Leluhur kalian dari Gerbang Tianxing, Ouyang MU000. Dulu berlutut di luar rumahku selama 7 hari 7 malam. Memohon aku mengajarinya teknik rahasia. Untuk menyelamatkan sektenya dari kehancuran. Jika bukan karena itu, sekte itu sudah lama musnah. Tipuanmu ini mungkin tidak cukup untuk menipu anak 3 tahun. Baiklah, kau bilang teknik rahasia Tianxing Wen adalah ajaranmu. Seharusnya kau memiliki kekuatan asli dari teknik Tianxing, kan? Hari ini aku ingin melihat seberapa hebat kau sebenarnya. Berlagak hebat itu ada batasnya. Bagaimana bisa? Langsung mengaku sebagai sosok di atas leluhur mereka? Kalau aku yang bilang begitu, aku juga tidak akan percaya. Kakak Yu, lihat tingkat kultivasinya. Sepertinya sudah mencapai. Tingkat Marshall Say. Kau harus berhati-hati. Kalau tidak pergi ke bawah jembatan untuk bercerita, benar-benar membuang bakat. Hari ini, aku akan memberimu akhir yang cepat. Bagaimana kau? Ini tidak mungkin. Kakak Yu, sudah lama tidak bertemu, kultivasimu semakin meningkat. Anak ini ternyata masih bisa menahan serangan Marshall Sen. Ternyata tidak sepenuhnya sampah. Bocah, tipuanmu tidak bisa menipuku. Apa yang kau kenakan? Semacam harta karun sekte yang bertahan, kan? Ah, aku lupa tentang ini. Dulu Master Juba Osen pernah bilang, selain cermin pelindung roh, ada 5 harta karun lainnya yang paling kuat. Bisa menahan serangan petir tribulasi. Pantasan telapak tanganku seperti menghantam baja. Sekarang jadi masak aku. Ternyata begitu. Kudengar Istana Hans Huang memiliki harta karun bernama Jubah Suci Suantian. Setelah memakainya, bisa menahan serangan Marshall Saint. Tapi di dunia ini, tidak ada harta karun yang tak terkalahkan. Sudah ketahuan, kau juga tidak akan bertahan lama. Kalian benar-benar pandai mencari alasan. Bocah, tipuanmu sudah terbongkar. Jangan pura-pura tidak tahu. Dulu, leluhur sekte Yinsa. Zheng Motian, setelah dikalahkanku, jika dia tidak bersumpah darah. Untuk berubah dan memohon ampun, sekte Yinsa kalian. Sudah lama tidak ada lagi. Kau tahu, aku bisa membuat kalian. Tentu saja. Juga bisa menghancurkan kalian. Orang bodoh ini semakin ngawur. Sekaligus memicu kemarahan 2 pemimpin sekte. Hanya akan membuatnya mati lebih menyakitkan. Bocah yang bahkan belum tumbuh bulu, berani menghina leluhurku. Pemimpin Yan, tidak perlu berdebat dengan bajingan ini. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan harta karunnya. Lalu perlahan-lahan menyiksanya. Bagus. Biarkan dia melihat metode sekte Yinsa kita. 2 orang ahli bela diri tingkat dewa memang luar biasa. Tekanan aura di sekitarnya saja sudah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Aku tidak tahu apakah kakak bisa menghadapinya. Ilmu bintang langitku sudah mencapai puncaknya, hanya dengan menggerakkan telapak tangan. Energi yang dilepaskan bisa menghancurkan organ dalam manusia. Hari ini akan kuberitahu padamu. Akibat dari memprovokasi seorang ahli bela diri tingkat dewa. Dulu ketika Ouyang Emu mengajarkan kalian teknik bela diri, dia menggunakan metode yang salah, ini menyebabkan selama puluhan tahun. Meridian kalian terus berbalik arah, terlalu banyak racun yang terkumpul di dalam tubuh. Jika kamu tidak segera berhenti, kurang dari 20 detik, kamu akan mati keracunan. Pertama kali melihat orang bercerita, bisa sampai terbawa suasana begini. Masih 10 detik. Jangan bilang 10 detik. 10 jam pun kami bisa menunggu. Lau yang jangan dulu bertindak, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan dalam 2 detik ini, jangan terlalu cepat membunuhnya. Aku ingin menyimpannya sebagai umpan kutuanku. Sebentar lagi aku akan mematahkan keempat anggota tubuhnya, terserah kamu mau diapakan. 5, 4, nak. 3, 2. Kechuasu. Ini tidak mungkin. Tadi masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba muntah darah? Jangan-jangan, APA yang jaga talk dengan benar. Jika tadi kamu segera menghentikan seranganmu, masih ada harapan. Tapi sekarang sudah terlambat, meridianmu hancur lebur, tidak bisa diselamatkan lagi. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kakak Yu memang layak dipercaya.
Sial, selama bertahun-tahun tidak menyadari guru ternyata seorang yang mudah terbawa perasaan. Ketua Su, jangan dengarkan omongannya. Kamu hanya disesatkan olehnya setiap hari kamu. Mengandalkan pil untuk mengobati penyakitmu, tubuhmu memang sudah lemah. Ini semua hanya kebetulan. Tikus jalanan. Masih terus berkoar di sini, sudah cukup membuat keributan. Kalau Ketua Su tidak bisa menghabisi kamu, aku yang akan melakukannya. Kamu yakin ingin melakukan ini? Untuk mencegah sekte Yin kalian. Berbuat jahat lagi, dulu aku menyisipkan sebuah larangan dalam. Teknik bela diri kalian, para praktisi pasti akan terpengaruh. Begitu aku mengaktifkan larangan ini, teknik bela dirimu akan langsung hilang. Ketua Yan, jangan percaya omongannya, bunuh dia, menunda waktu. Tidak akan mengubah takdirmu, bisa menjadi hantu di bawah pedangku. Sudah cukup beruntung. Serangan ini mengandung 9 aliran energi, kekuatannya setara 1000 kati. Bahkan baja sekalipun bisa terbelah menjadi berkeping-keping. Ini sudah selesai. Dengan mudah menangkis pedang Tianyin milik Yan Lao Gui. Tidak mungkin, pasti Yan Lao Gui belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yan Lao Gui, tangguh AP lagi, membunuhnya semudah. Nemponu anjing, parang dia. Kok bisa begini? Pedangku seolah ditekan oleh gunung besar. 100 tahun nasib Yin Shazhong. Sampai di sini saja. Cultivazeku. Dalam sejak mengingkarkan dua pemimpin besar, Tianqing Men dan In Shazong. Itu adalah petarung tingkat Marshal Sen. Apakah dia benar-benar yang dulu menyelamatkan dua leluhur besar itu? Kakak Yu, apakah kamu benar-benar legenda itu? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya kultivator tahap Ki Refining. Apa aku salah lihat? Orang yang biasa-biasa ini, benarkah yang dulu mengajarkan rahasia dua leluhur? Meski dia adalah penyelamat leluhur, harusnya sudah berumur ribuan tahun. Dia hanya pemuda awal 20-an. Bagaimana mungkin dia? Apa sih trik yang dia pakai untuk melawan kita? Guru, apa yang dia katakan ada benarnya juga. Bukankah kamu yang menyelamatkan leluhur? Baik, sekte kita punya teknik rahasia, Seven Stars Soul Reversal. Bisa memanggil arwah leluhur. Sekarang, kebenaran akan terungkap. Leluhur Tianxing Men terkenal pemarah. Jika dia tahu, kamu bukan penyelamatnya, kamu tamat. Susah amat. Bocah, kamu takut? Tunggu sampai kupanggil leluhur. Penapu akan terbongkar. Nanti. Leluhur pasti akan melahap jiwamu. Hampir tertipu, untung pemimpin Sucede. Tunggu leluhur muncul. Semua akan jelas. Bocah, ajalmu sudah dekat. Jangan banyak bicara, cepat panggil dia keluar. Ini pilihanmu. Aku ingin lihat. Berapa lama mulutmu bisa keras? Teknologi tak terbatas, avatar Xuanming. Muncullah leluhur. Konon leluhur Tianxing Men sangat protektif. Dulu ada murid sekte lain yang hanya mengejar. Satu kata murid Tianxing Men, besoknya sekte itu langsung dihancurkan. Jika dia benar-benar datang, situasinya bisa bahaya. Muncullah leluhur. Kok kosong? Jangan-jangan pemanggilan gagal? Ada apa ini? Leluhur sedang sibuk. Coba lagi. Dulu saat aku mengajarkan rahasia leluhur ini padamu. Meski hanya belajar kulitnya, tapi sudah cukup. Tak disangka sekarang, bahkan kulitnya pun tak kau pahami. Aku bantu kau. Keluar. Siapa yang memanggilku? Sambut leluhur. Dasar kau ini. Aku penerus generasi ke-38 gerbang bintang langit. Sekarang jadi ketua. Badanmu terlalu lemah, dasarmu payah. Sekarang orang selemah ini bisa jadi ketua gerbang bintang langit? Bilang, apa maumu? Ada orang bilang dia dermawanmu. Dia juga bilang rahasia gerbang bintang langit. Dia yang ajarkan padamu. Berani sekali. Berani-beraninya menipu dermawanku. Gimana dia? Akan kupenggal kepalanya. Dia di belakangmu. Nah, lihat. Ini leluhur kita. Tadi kau sangat sombong. Sebentar lagi kulihat bagaimana kau mati, brengsek. Bajingan. Sama sekali tak mau belajar, tak tahu diri. Hanya bikin masalah. Hari ini kuhabisi kau. Kenapa Ouyang MU memukul muridnya sendiri? Sudah. Jangan berakting di sini. Guru yang terhormat. Ouyang MU memberi salam. Apa leluhurmu ini asli? Yang lain bisa palsu, tapi seberkas jiwa ini.
Tak mungkin palsu. Kalau leluhurmu asli, berarti dia benar-benar orang yang mengajarkan rahasia itu? Bangunlah. Terima kasih, Guru. Generasi penerusku, benar-benar tak tahu malu. Berani menghina guru. Hari ini kuhabisi mereka. Musnahkan pengacau. Leluhur, ampunilah aku. Dasar tak tahu diri. Berani menghina guru. Kak, Paman, beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Sudah. Ouyang, lain kali jaga baik-baik generasi penerusmu. Terima kasih Guru, hamba pasti ingat. Ouyang Mu benar-benar menyayangi generasi penerusnya. Aku sering membayangkan kalau keluargaku masih ada. Seperti apa jadinya aku sekarang? Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku tak ingin mengingat, tapi selalu tak bisa menahan diri. Dulu kalau bukan kau yang menyelamatkanku, aku sudah mati di tangan orang-orang itu. Pernah terpikir untuk menemukan musuh-musuh itu? Pernah. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Kakak Yu, kalau jadi kamu akan bagaimana? Aku akan bunuh mereka semua. Sandiwara sudah cukup, katakanlah. Sekarang sedang main apa lagi? Benar, waktunya sudah cukup lama, harus diselesaikan. Aku tak menyadari, pemimpin pavilion sudah direbut tubuhnya. Ini bukan salahmu. Istana Zian paling jago main peta umpet. Selama tadi, Nona yang seharusnya sudah sampai lembah jatuh dewa. Yang dalam. Yang Inju. Or ini, Mungkinkah? seseorang mengaktifkan formasi darah jiwa 10 penjuru? Benar, tak menyangkakan? Main sandiwara denganmu. Hanya untuk momen kebangkitan Istana Zian. Tak mungkin dihentikan. Sekarang, bahkan kamu tak bisa menghentikannya. Banyak bicara. Kakak Yu, harus hentikan mereka cepat, tidak sempat. Aku yang inju bersampah. Asal bisa membuatmu mati. Apapun yang kulakukan, aku rela. Tuan Zhang Dao akan bangkit. Dendam keluarga yang akhirnya terbelah. Rupanya semua ini ulah wanita ini. Legenda di kedalaman lembah jatuh dewa ada jenazah dewa. Rupanya benar. Waktunya tiba. Tuan Jiang Dao akan kembali ke dunia. Jiang Dao. Bahaya, itu jenazah kultivator tribulasi. Kalau berhasil mengambil alih mayat, jiwa langsung dapat. Kekuatan tribulasi. Nanti, tak ada yang bisa lawan dia. Kelahiran Tuan Zhang Dao. Pasti buat Fang Yu sengsara. Kalau begini terus, kultivasi kita akan habis tersedot. Sekarang APA Pon. Sudah terlambat. Terimalah nasib jadi. Makanan Tuan Zhang Dao untuk bangkit. Dan kamu telah hidup selama ribuan tahun. Hanya memperpanjang umur, paling banter. Hanya battle on Kaiten untuk istana Ungu API kami. Sudah. Aku hidup dengan mati rasa. Melihat teman-teman di sekitarku, satu persatu menua. Perpisahan dan kematian, berulang lagi dan lagi. Lama-kelamaan, hatiku menjadi mati rasa. Tidak ada suka duka, tidak ada tujuan, apalagi harapan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Aku merasa masih hidup. Buang waktu saja. Kamu akan segera mati. Tidak mungkin, dia hanya seorang prajurit bawaan. Bagaimana bisa ada tekanan yang begitu kuat? Fang Yu, takdir tidak bisa dilawan, kamu tidak bisa menghentikan. Rencana kebangkitan istana Ungu API kami. Untuk apa aku menghentikan? Berapapun sisa istana ungu api yang datang, aku akan bunuh semuanya. Gelombang yang kuat, bulu kuduku merinding. Cermin bunga bulan, legenda bisa memantulkan kekuatan si penyerang. Dari mana dia mendapatkan artefak kelas atas seperti ini? Untungnya aku sudah siap. Asiak Tidak? Setiap pukulanmu, seperti memukul dirimu sendiri. Fang Yu,
Hemat tenagamu. Di hadapan cermin bunga bulan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu akan terjebak selamanya di dalamnya. Aku akan membuatmu terjebak. Terjebak di dalamnya, situasi menjebak musuh, tidak dengan pertempuran, mengurangi kekuatan dan menambah kelembutan. Dia ingin mengikis semangat bertarung Kakak Yu melalui cermin bunga bulan. Untuk membeli waktu bagi kebangkitan Pulau Jong. Kita juga tidak bisa diam saja. Hancurkan tulang dewa, ayo. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikan rencana balas dendam keluarga Yang. Dua serangga menyebalkan yang menghalangi Fang Yu. Hemat tenagamu di hadapan cermin bunga bulan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Penghalang ini tidak mungkin sama persis dengan kekuatanku. Alasan tidak bisa dihancurkan, hanya karena saat menghadapi dirimu sendiri. Tidak berani menggunakan kekuatan sepenuhnya. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Mesuk. Aku kembali. Hormat pada Tuan Pulau Jong, keluarga yang bersampasisha pada Istana Ungu API. Kamu menghidupkanku kembali. Aku akan ingat jasamu. Nanti istana ungu apiku akan menguasai 9 negeri. Keluarga yang pasti akan mendapat berkahku. Terima kasih, Tuan Pulau Jong. Akhirnya kembali. Dan ini adalah tulang dewa. Membantu saya langsung mencapai tahap tribulasi, sesepi Hongin. Saya, Jiang Dao, tidak mengecewakanmu, segera lakukan. Menghidupkan kembali istana ungu api, memulihkan kejayaan istana ungu api. Feng Yu. Tuan Jiang Dao memiliki kekuatan ilahi saat kematianmu tiba. Penderitaan keluarga Yang akan kubicarakan 100.000 kali lipat. Orang ini sudah memiliki kekuatan tahap tribulasi. Kakak Yu bertarung dengannya, belum tentu menang. Feng Yu. Pernahkah kau bayangkan istana ungu api akan kembali dengan cara seperti ini? Masih bertahan? Kakak senior, wanita ini cantik sekali. Wanita secantik ini, sayang sekali jika mati. Kakak senior, bagaimana jika kita? Hari ini akhirnya tiba. Sisa-sisa istana ungu api harus mati. Fang Yu, aku bukan diriku yang dulu. Selama 2000 tahun ini, bahkan saat jiwa terlelap, aku terus memikirkan cara membalas dendam di mataku. Kau hanyalah seekor semut. Hongin si anjing tua mengunci jiwa kalian. 2000 tahun kemudian baru membangunkan kalian, hanya untuk membuatku mati. Karena dia tahu, selama aku ada, istana ungu api tidak akan pernah bangkit kembali. Sayangnya dulu aku menghancurkannya. Tidak bisa melihat sekarang. Penampilan kalian yang mati mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Gelombang spiritual yang menakutkan, apakah ini? Kekuatan tahap tribulasi? Kak Fang Yu hanya kultivator tahap ki refining. Bagaimana manusia biasa melawannya? Fang Yu, kau akhirnya akan mati. Akhirnya kami. Membalas dendam keluarga Yang. Fang Yu, 2000 tahun lalu, kau hanya tahap ki refining. Sekarang kau masih tahap ki refining. Kau tidak berkembang sama sekali, lihatlah. Ini adalah kekuatan tahap tribulasi, jangan buru-buru, nanti. Akan kubiarkan kau merasakan penderitaan yang luar biasa. Langit hancur, bumi musnah. Tiangong Zhong Dao tadi sesepat killer. Bahkan kultivator tahap tribulasi tidak bisa menghindar. Kakak Fang Yu malah berhasil menghindar. Fang Yu, Madla kau. Kau sudah bermain cukup. Sekarang giliranku. Cepat sekali, bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar hanya tahap ki refining? Tahap ki refining yang biasa saja, bisa hidup 2-3 ribu tahun. Wajahmu tetap awet muda, kekuatanmu setara denganku di tahap ujian. Fang Yu, kau benar-benar monster. Jian kira kau menguasai segalanya. Ingin mengalahkan monster? Satu-satunya cara adalah menjadi monster itu sendiri. Apa kau bilang? Kau akan setia sampai mati pada istana Xian? Benar, Tuan. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Tuan, Hanya darahin murni yang bisa membantuku menyerap mutiara Chaos. Berikan semua darahmu padaku. Ziyan Qian Kuan, Chaos Mongkol. Dulu, sesepuh Hong Yin kalah olehmu. Karena tidak sempat menggunakan mutiara Chaos. Tapi hari ini,
Aku sudah menyerapnya sepenuhnya. Saatnya mengakhiri ini. Lihatlah. Mutiara Keyes telah mengubahku menjadi tubuh dewa. Aku sudah setengah langkah menjadi dewa. Sedangkan kau, hanyalah seorang kultivator tahap Ki Refining. Tak disangka Jiang Dao menggunakan mutiara Keyes untuk terobosan. Tahap ujian menjadi dewa. Antara manusia biasa dan tubuh dewa. Jaraknya sangat jauh. Fang Yu, kali ini, belum tentu bisa mengalahkannya. Di mataku, kau hanyalah sebutir debu. Di antara 3.000 dunia. Hari ini aku harus menghancurkanmu, membalas dendam Istana Xian. Dendam berdarah. Tubuh dewa yang sombong. Ternyata bisa dirobohkan dengan satu pukulan di depan Fang Yu. Apakah dia sudah melampaui tingkat dewa? Fang Yu sekarang pasti kultivator Ki Refining terkuat. Ribuan tahun telah berlalu. Aku sudah terlalu sering mendengar orang mengatakan hal yang sama. Tidak bisakah kau memberiku sesuatu yang baru? Baiklah, aku akan mengatakan sesuatu yang belum kau dengar. Dulu, saat aku membantai murid-murid gerbang Tiandao, sungguh memuaskan. Mereka menangis histeris, mencoba melarikan diri. Tapi dengan semburan api ungu, mereka berubah menjadi abu. Bukankah kau sangat kuat? Kenapa saat itu kau tidak menyelamatkan mereka? Mereka sangat mempercayaimu sebagai ketua gerbang. Saat mereka sekarat, mereka sangat berharap kau muncul. Sayangnya, saat mereka berubah menjadi arang, kau tak kunjung muncul. Betapa kecewa dan bencinya mereka padamu. Mereka tak akan pernah memejamkan mata. Bahkan di neraka pun mereka akan mengutukmu. Dan juga, gadis yang bertubuh indah itu. Dia mencoba menyelamatkan gerbang Tiandao. Sayangnya, akhirnya dia juga mati sia-sia. Sujudlah pada arwah murid-murid gerbang Tiandao. Kepada arwah Leng Sun Xuang. Sujud. Kau tak bisa membunuhku, aku tubuh dewa. Aku tak akan membiarkanmu mati. Fang Yu, APA yang kau lakukan? Bukankah kau sangat suka menggunakan api ungu? Maka akan kujebak kau dalam lingkaran sihirku. Terbakar api abadi selamanya. Sebagai hantu pun takkan kulepaskanmu, Fang Yu. Lepaskan aku. Sisa-sisa istana api ungu telah kubersihkan. Aku akan mencari hukum kehidupan, mengerahkan segala daya untuk menghidupkan kalian kembali. Entah tingkat Ki Refining 10.000 lapis atau 20.000 lapis. Aku akan membawa kalian kembali ke dunia ini. Banyak kenangan melintas di pikiranku, gerbang langit. Leng Sun Xuang. Siapa sebenarnya aku ini? Menunggumu kembali. Aku akan menikahimu.